Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah menjelang bulan Ramadan ini kita di penghujung bulan Rajab, dan nanti insyaallah dalam satu bulan ke depan, yaitu selama bulan Sya'ban, di setiap hari Jumat malam Sabtu ini kita akan mengkaji tentang fikih puasa Ramadan sebagai persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan ini. Nah, berkenaan dengan fikih puasa Ramadan ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentunya penting bagi kita mengetahui dasar dalil syariat dan aturan-aturan berpuasa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan bagi kaum muslimin. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dasar dalil dari pensyariatan puasa bagi kaum muslimin di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala tempatkan secara berurutan di surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Nah, ini ada berapa ayat kalau gitu? 183, 184, 185, 186, 187. Ada 5 ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berkenaan dengan syariat puasa, aturan-aturannya, kemudian batasan waktunya, kemudian juga apa saja yang membatalkan puasa. Ini Allah Subhanahu wa taala tempatkan garis-garis besarnya atau aturan utamanya di 5 ayat ini. Kemudian penjelasan yang lain terhadap hal-hal yang masih global atau masih perlu penjelasan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya. Perkara-perkara nanti yang memunculkan pertanyaan selanjutnya di mana tidak didapati dalil yang tegas, disitulah kemudian para ulama berijtihad untuk menetapkan keputusan hukumnya berdasarkan metodologi fikih yang telah digariskan oleh para ulama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat puasa ini bagi kaum muslimin itu mulai diberlakukan, khususnya syariat puasa Ramadan diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui turunnya surah Al-Baqarah ayat 183 ini di tahun kedua Hijriyah, yaitu di bulan Sya'ban sebelum terjadinya pertempuran Badar di bulan Ramadan. Turun ayat ini juga kemudian ayat zakat. Jadi syariat zakat dan syariat berpuasa itu Allah Subhanahu wa taala turunkan berbarengan di tahun kedua Hijriyah. Secara bahasa, puasa ini oleh para ulama, terkhusus ulama lughah, menjelaskan kepada kita maknanya adalah al-imsak. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam tafsir beliau, yaitu tafsir Ma'alim Al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi mengatakan was-saumu was-siyam, masdar dari aktivitas ini adalah saum atau siyam. Jadi kedua kata ini diungkapkan untuk mengungkapkan aktivitas berpuasa. Fil lughah maknanya secara bahasa al-imsak, menahan. Jadi secara umum seseorang yang menahan atau dia tertahan
ini diistilahkan dengan istilah saum. Ini secara umum masyarakat Arab dalam penuturan bahasa mereka mengungkapkan kata saum itu untuk aktivitas menahan apapun itu. Nah, orang Arab dalam percakapan mereka mengenal istilah shauman naharu, hari berpuasa. Apa yang dimaksud idza tadala, yaitu ketika hari itu sudah tengah-tengah hari. Wa qama qaimuz zahirah, kemudian bayang-bayang itu sudah tepat di tengah. Kenapa kok siang hari ini disebut puasa? Li'anna syamsa idza balagat kabidas sama'i waqafat wa amsakat anis sayri suwai'atan. Matahari itu sudah ketika tengah-tengah hari itu berhenti sejenak dan menahan dirinya dari beredar. Suwai'atan, kata Al-Imam Al-Baghawi, suwai'atan yaitu kalau sa'atan berarti dalam waktu yang relatif lama, tapi ketika suwai'ah ini waktu kecil gitu kan, bentuk tasghir dari sa'ah. Suwai'atan, sesaat, dikit saatnya gitu lah, sesaat terhenti, nahan. Nah, karena dia tertahan dari berjalan, dari beredar di jalur edarnya, masyarakat Arab menamakan peristiwa ini dengan ungkapan soman naharu. Jadi siang hari telah puasa karena dia tertahan, karena matahari tertahan untuk beredar di garis edarnya. Kemudian makna saum yang maknanya itu masih makna bahasa. Itu Allah Subhanahu wa taala juga ungkapkan di dalam Al-Quran surah Maryam di ayat yang ke-26. Di surah Maryam ketika Maryam diperintahkan oleh Allah, kalau nanti ada orang bertanya kepadamu tentang ini kok anak lahir tanpa ada ayahnya gini kan, maka faquli inni nadartu lirrahmani shauma, maka katakanlah, Allah perintahkan kepada Maryam, faquli, katakanlah, inni nadartu lirrahmani shauma, aku bernazar kepada Allah yang Maha Rahman untuk berpuasa. Puasanya apa? Tidak berkata-kata. Jadi tidak berkata-kata, sehingga apa maknanya menahan diri dari berkata-kata. Ini juga diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan ungkapan saum, yaitu menahan al-imsak anil kalam, menahan diri dari berkata-kata. Ini makna saum atau makna puasa secara bahasa. Kemudian adapun makna saum atau makna puasa secara syariat, yang dimaksud dalam syariat Islam puasa itu apa? Wa fi syariati, dalam syariat, Imam Baghawi melanjutkan penjelasannya, as-saumu wa huwa al-imsak 'anil akli wasyurbi wal jima', menahan diri dari makan, dari minum dan hubungan suami istri. Ma'an niyah fi waqtin makhsusin, disertai dengan niat ibadah mendekatkan diri kepada Allah, fi waqtin makhsusin, dalam batasan waktu yang khusus. Jadi tidak mutlak semaunya dia nahan, tapi menetapkan batasan waktu kapan dimulai dan kapan berakhir. Dan menahannya ini meniatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi atau pengertian yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, yaitu aktivitas menahan diri dari makan, minum dan hubungan suami istri yang disertai dengan niat dalam waktu khusus, yaitu batasan waktu tertentu. Nah, ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah seru orang yang beriman karena dasar untuk melakukan amal ibadah ini tentunya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum diterima secara hukum syar'i
seseorang itu melakukan ibadah puasa kecuali dia telah beriman dahulu kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di beberapa tahun terakhir ketika bulan Ramadan, influencer ataupun YouTuber yang non muslim itu ada menunjukkan bahwasanya dia mencoba-coba untuk menahan diri berpuasa, mengikuti apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di bulan puasa. Coba 1 hari dia menahan diri nggak makan gitu kan, mencoba puasa. Nah, puasa mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla nggak diterima gitu kan, karena tidak didasarkan pada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang Allah serukan di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah menjelaskan makna kutiba ay furida wa ujiba. Difardukan, diwajibkan, sudah wajib. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan ini di tahun kedua Hijriah, kaum muslimin ini dalam literatur hadis yang lain, dalam riwayat hadis yang lain disebutkan bahwasanya mereka melakukan puasa Asyura, dan itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW di bulan Muharram, di hari yang ke-10 Asyura. Asyura itu dari kata asyar, yaitu 10, diperintahkan untuk melakukan puasa Asyura. Karena Nabi SAW ketika mendapatkan informasi dari orang-orang Yahudi yang berada di Madinah perihal mereka berpuasa di hari ke-10 di bulan Muharram, apa gerangan gitu, dikabarkan oleh orang-orang Yahudi bahwasanya hari itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun, dari penindasan Fir'aun, dari perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap mereka di negeri Mesir. Allah selamatkan, dan hari itu pula Allah tenggelamkan Fir'aun itu dan seluruh kesombongannya atas kekuasaan yang Allah ujikan baginya, Allah tenggelamkan di Laut Merah. Nah, sebagai rasa kesyukuran, maka orang-orang Yahudi yang di Madinah itu berpuasa di hari tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih berhak untuk meneladani Nabi Musa, dan Nabi Musa berpuasa di hari itu sebagai rasa syukur kepada Allah. Bani Israel kemudian meneladani Nabi Musa, juga bersyukur berpuasa di hari Asyura. Maka Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita ini umat muslim lebih berhak untuk meneladani Nabi Musa ketimbang mereka. Fa'amarahum bisiyami. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa di hari tersebut sampai turunnya syariat puasa Ramadan. Baru kemudian perintah untuk berpuasa Asyura ini berubah, hukumnya itu menjadi sunnah atau dianjurkan. Nah, turunnya ayat ini menandakan bahwasanya syariat berpuasa diberlakukan bagi kaum muslimin. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian dalam penggalan ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga diwajibkan, juga difardukan 'alal ladzina min qablikum, terhadap orang-orang yang sebelum kalian. Nah, siapa orang-orang yang sebelum kalian? Tentunya yaitu orang-orang soleh dan para nabi-nabi terdahulu. Mereka memiliki syariat puasa masing-masing. Dalam kesempatan ini Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah menukilkan penjelasan-penjelasan dari para mufassir terdahulu. Al-Imam Al-Baghawi setelah menjelaskan bahwasanya alladzina min qablikum, orang-orang yang sebelum kalian yang juga diwajibkan berpuasa sebelumnya itu siapa saja? Al-Imam Al-Baghawi mengatakan al-anbiya'i wal umami,
Ya, ini alal anbiya wal umami, terhadap para nabi sebelumnya dan umat-umat sebelumnya. Diwajibkan umatnya nabi terdahulu memiliki syariat puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi masing-masing mereka. Wakhtalafu fi hadhihi tashbih. Kemudian para ulama tafsir berbeda pendapat tentang tasbih, kesamaan dari puasanya ini. Yang sama itu jumlah harinya atau kewajibannya atau yang mana? Yang zahir di ayat ini yang disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kewajibannya. Namun tentang jumlah harinya, apakah sama-sama 1 bulan penuh sebagaimana kita melaksanakan puasa Ramadan ataukah tidak, Allah taala a'lam bisihhatihi. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang jumlah hari yang diwajibkan bagi umat-umat sebelumnya itu. Faqala Sa'id ibn Jubair, Al-Imam Sa'id ibn Jubair radhiyallahu taala anhu, murid daripada sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas, seorang tabi'in saleh yang berada di Mekah, yang semulanya beliau bermukim di Kufah, kemudian dikejar jadi buronannya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi sehingga berlindung, mencari perlindungan ke Mekah. Ketika Mekah sudah dikuasai oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, maka digelandang, ditangkaplah siapa? Sa'id bin Jubair ini untuk dieksekusi di Kufah. Dan beliau dieksekusi oleh waliyadzubillah penguasa zalim pada saat itu, yaitu Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Nah, Imam Sa'id bin Jubair bersamaan dengan fitnah yang Allah ujikan pada dirinya, beliau sampai dihukum mati, dieksekusi tanpa kesalahan yang mendasar bagi beliau oleh penguasa pada saat itu. Keberkahan ilmunya nampak dari riwayat-riwayat hadis yang beliau sampaikan dan riwayat-riwayat tafsir yang beliau sampaikan. Dalam hal ini Imam Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini menyebutkan kana shaumu man qablana minal atamati ilal lailati. Orang-orang sebelum kita puasanya itu dari atamah, yaitu waktu menjelang tengah malam, ilal lailatil qabilah, sampai kepada malam hari di hari keesoknya. Bayangin, mulai tengah malam ini sampai besok puasa lagi sampai malamnya baru berbuka. Kama kana fi ibtida'il Islam, sebagaimana di awal-awal keislaman. Ini yang dikemukakan oleh Al-Imam Sa'id bin Jubair. Wa qala jama'atun min ahlil ilmi, segolongan ulama, segolongan fuqaha dari kalangan ahli ilm, yaitu dari kalangan ulama, segolongan ulama. Wa qala jama'atun min ahlil ilmi, menjelaskan arada an nasiyam Ramadan kana wajiban 'alan nasara. Ini sebagian ulama menyebutkan bahwasanya puasa Ramadan itu dahulu juga diwajibkan terhadap umat Nasrani. Allahu ta'ala a'lam bisihhatihi. Kebenaran berita ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahuinya. Ini kana wajiban 'ala an-nasara kama furida 'alaina. Farubbama kana yaqa'u fil harri syadidi wal bardi syadidi. Bulan Ramadan itu kan dengan bulan Masehi itu berjalan terus. Kadang nanti dapat musim dingin, kadang dapat musim panas. Ramadan kita tahun ini insya Allah diperkirakan akhir Februari, ya kan? Tahun lalu itu jatuhnya di Maret, nanti jalan terus, sehingga nanti insya Allah dalam beberapa tahun ke depan atau 2 tahun ke depan atau apa, nanti kita akan mendapati bulan Ramadan itu di 1 tahun Masehi yang sama, di awal tahun dan di akhir tahun nanti insya Allah ta'ala. Tapi
Perhitungannya kapan itu saya belum tahu persis. Ini perkiraan ke depan nanti demikian. Sehingga dahulu pondok pesantren saya itu, karena di pondok pesantren saya penanggalan yang digunakan itu adalah penanggalan Qamariyah atau penanggalan Hijriyah, sehingga lulusnya itu di bulan Syawal. Nah, ketika terjadi perjalanan antara bulan Hijriyah dengan bulan Masehi, itu ada alumni pondok kami di tahun yang sama itu meluluskan 2 angkatan. Jadi di awal tahun dan di akhir tahun, karena sama-sama Syawalnya mendapati 1 tahun yang sama pada saat itu. Nah, jadi demikian. Nah, ketika kembali kepada penjelasan dari sebagian ulama yang dikutip oleh Al-Imam Al-Baghawi ini, ketika bulan Ramadan itu mendapati musim panas dan musim dingin yang sangat kuat, wa kana yashuqqu 'alaihim fi asfarihim wa yadurruhum fi ma'ayishihim. Berpuasa di saat itu menjadikan mereka menghadapi kesulitan pada saat mereka safar dan pada saat mereka melakukan aktivitas-aktivitas keseharian. Fajtama'a ra'yu ulama'ihim wa ru'asaihim ala an yaj'alu siyamahum fi faslin minas sanah. Sehingga akhirnya kewajiban puasa Ramadan ini yang sebelumnya diberlakukan bagi umat Nasrani ini oleh ulama-ulama mereka, oleh pemuka agama mereka, dipindahkan di musim yang paling sesuai, yang paling ideal untuk melakukan puasa, yaitu bainasyita'i was-shaif, antara musim panas dan antara musim dingin dan musim panas di dalam 1 tahun. Jadi dicari bulan yang paling tengah-tengah, paling ideal, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin untuk puasa. Kemudian dilakukan puasa Ramadan sebulan penuh di situ. Faj'alu fir rabi', dijadikanlah akhirnya di musim semi puasanya itu, bukan lagi di bulan Ramadan lagi, tapi dengan jumlah hari yang sama dengan jumlah hari bulan Ramadan. Wazadu fihi 'asyrata ayyam, kemudian ditambah lagi 10 hari sehingga jumlahnya itu 40. Kafaratan lima sona'u, sebagai kafarat terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi yang semulanya diwajibkan Ramadan dipindah ke musim semi. Nah, sebagai kafarat tambah lagi 10 hari sehingga puasanya itu 40 hari, fasara arba'in. Ini perjalanan, ini ungkapan ringkasan uraian yang disampaikan oleh para ulama tafsir yang dikutip oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau ini. Allahu ta'ala a'lam bisihhatihi. Seorang muslim tidak dituntut untuk mengimani berapa jumlah hari di mana umat-umat terdahulu itu berpuasa. Yang dituntut oleh seorang muslim untuk mengimani adalah kabar yang Allah tegaskan dalam ayat ini tadi, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Sudah sampai situ saja kaum muslimin mengimani. Nanti apakah yang dimaksud ayat ini adalah umat Nasrani ataukah umat Yahudi, berapa jumlah harinya, berapa batasan harinya, mereka puasa dari kapan sampai kapan, Allahu ta'ala a'lam. Allah yang lebih mengetahuinya itu. Tugas seorang muslim adalah mengimani yang Allah kabarkan. Allah kabarkan secara global, imani secara global. Tidak membebani diri untuk mencari-cari detailnya. Nah, adapun nanti khobar yang sampai kepada kita, jadikan itu sebagai wawasan pengetahuan saja, bukan sebagai pedoman untuk diimani, enggak. Khobar-khobar yang sampai, meskipun itu tertulis di dalam kitab-kitab tafsir gitu. Karena beberapa mufassir memang
menyampaikan informasi di dalam kitab-kitab tafsir mereka itu yang sumbernya dari Bani Israel. Karena memang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan wahaditsu an Bani Israil wala haraj. Ceritakan dari Bani Israel itu tidak mengapa. Ceritakan dari Bani Israel tidak mengapa, boleh bagi kalian menceritakan. Nah, yang ketika Nabi memperbolehkan untuk menceritakan gitu, tidak serta-merta untuk diimani. Yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya itu yang diimani, yang didustakan oleh Allah dan Rasulnya jangan diimani, dan yang Allah dan Rasulnya itu tidak menyampaikan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi, imani atau tidak, maka kita jadikan sebagai informasi tambahan saja, tidak diimani, tidak pula didustakan. Sebagaimana Nabi mengatakan, idza haddatsakum banu Israil, kalau Bani Israel menyampaikan kisah kepada kalian, fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum, jangan kalian yakini, benarkan dulu dari mereka, dan jangan pula kalian dustakan. Jangan pula kalian dustakan. Nah, ini jamaah sekalian, dalam rangka menyampaikan informasi sebatas wawasan, bukan dalam hal untuk diimani ya. Bukan dalam hal untuk diimani. Literatur naskah kitab suci umat lain juga menyebutkan hal tersebut, bahwasanya Yesus berpuasa gitu. Jadi kalau antum buka di literatur Bible hari ini, di Perjanjian Baru, itu juga disebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu berpuasa. Ini bisa antum dapati di Matius 4 ayat 2. Disebutkan di sini, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi di sini dikabarkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam berpuasa. Ketika diuji, dicoba dia di padang gurun, ditempatkan di padang gurun, nanti digoda iblis di situ selama 40 hari 40 malam tinggal di padang gurun berpuasa, dan sampai pada laparnya beliau selama 40 hari 40 malam. Apakah kita imani? Ini Allah Ta'ala a'lam bisihhatihi gitu kan. Kita sebagai seorang muslim tidak dituntut untuk mengimaninya gitu. Tapi ini dalam rangka wawasan informasi sampai kepada kita bahwasanya literatur naskah kitab suci agama lain mengabarkan hal tersebut gitulah. Mengabarkan hal tersebut sehingga ada sisi yang kita dapati kesesuaiannya dengan kabar yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an. Yang kita diminta, dituntut untuk mengimani adalah kalam Allah yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an. Umat terdahulu Allah wajibkan berpuasa. Siapa mereka? Itu secara global Allah sampaikan. Berapa lamanya? Secara global Allah Subhanahu wa taala sampaikan, tidak secara detail. Uraian yang secara detail seorang muslim tidak diwajibkan untuk mengimaninya berdasarkan ayat ini. Nah, hanya saja informasi lain, tambahan wawasan bagi seorang muslim, literatur kitab suci agama lain dalam naskahnya itu juga mengabarkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu melakukan puasa. Nah, dalam hal ini kalau nanti misal ini sebagai diskusi perbandingan agama, siapa tahu antum nanti didatangi misionaris di rumahnya gitu. Terus diusahakan untuk pindah agama gitu kan. Ya sampaikan, kita udah ngikutin Yesus kok. Ini Yesus puasa, kita udah puasa. Kalian puasa nggak? Gitu kan. Ketinggalan kalian. Ngakunya, kalau mengaku sebagai pengikut Yesus tapi nggak puasa, ini Yesus puasa nih di sini. Sebutkan dalam kitab suci kalian. Ini bisa dijadikan sebagai bahan diskusi. Siapa tahu
diajak murtad waliyadzubillah. Atau nanti bagi antum yang berkesempatan untuk berdakwah ke wilayah-wilayah pelosok, yang di desa-desa yang sekiranya di sana ada upaya-upaya pemurtatan, pengajakan kepada agama lain gitu kan, dengan membawa kitab suci seperti ini, sekalian aja diskusi gitu kan. Buka kitabmu, kita baca gitu kan. Nih di ayat sekian Yesus puasa nih gitu kan. Lu puasa gak? Kan gitu kan. Kalau kita udah puasa nih, Yesus disunat gitu kan. Ente udah sunat belum? Gitu kan. Belum. Udah gitu kan. Udah ngikut Yesus gitu kan. Yesus kalau berdoa sujud gitu kan. Kita doanya sujud. Nah, ente berdoanya gimana? Sujud apa enggak? Nah, ini sebagai bahan diskusi. Tapi bukan dalam hal menistakan agama lain. Ujuk-ujuk nanti ketemu dengan penganut agama lain ngajak-ngajak debat, enggak. Tidak demikian. Karena aturan penyiaran agama itu sudah tegaskan di dalam undang-undang negara kita, bahwasanya warga negara Indonesia yang sudah beragama itu tidak boleh diajak untuk pindah agama, sehingga syiar agama itu sampaikan secara umum di publik gitu. Jika nanti ada seorang dengan kerelaannya untuk masuk agama Islam, alhamdulillah. Tapi tidak berupaya secara personal nanti ngajak orang, dan itu sudah ditandatangani di SKB 2 Menteri, surat keputusan bersama 2 Menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Saya lupa nomornya berapa gitu. Nanti antum cari sendiri di Google gitu. Tentang penyiaran agama, surat keputusan bersama tentang penyiaran agama antara Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri, nomor berapa, tahun berapa saya lupa itu. Nanti cari sendiri di situ. Nah, kita lanjutkan pembahasan tentang ayat ini, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Masih lama isyanya. 1942 ya. Hikmah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini sebagaimana umat sebelumnya juga diwajibkan. Ini sejatinya adalah bentuk penjelasan Allah, dan kemudian metode Allah Azza wa Jal untuk menjadikan kita sebagai hamba tidak terlalu takut dengan syariat gitu. Tidak terlalu takut dengan penugasan agama. Wih, nggak boleh makan, yang biasanya makan terus dikatain nggak boleh makan gitu kan. Mungkin bagi yang pertama kali ngeri banget ini nggak boleh makan gitu kan. Maka Allah tegaskan, umat sebelum kamu bisa kok. Gitu loh. Umat sebelum Anda juga menahan diri, dan mereka berhasil gitu loh. Mereka bisa melakukannya. Jadi ketika antum yang mungkin sudah pernah menempuh pendidikan di perguruan tinggi, mungkin akan menjadi satu ketakutan tersendiri bagi yang baru-baru ya. Wah, nanti kalau di perguruan tinggi ada beban menyelesaikan penulisan skripsi, penulisan tesis, disertasi nanti atau gimana penelitian. Gambarnya tuh berat banget gitu lah. Tapi ketika melihat, oh kakak kelas ada kok yang bisa. Cara-caranya kemudian ada arahan-arahannya, nanti merujuk kemana, kemudian cara penyusunannya gimana, tahapan-tahapannya bagaimana. Sehingga ketika ditempuh tahap per tahap seperti itu tidak terasa terlalu berat. Tidak terasa berat. Jadi ini metode yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam ayat ini. Ketika mewajibkan Allah menugaskan hambanya itu untuk suatu tugas syariat, Allah telah menjadikan contoh sebelumnya dari umat sebelumnya yang bisa melakukan hal tersebut. Sehingga kaum muslimin yang sudah ada landasan imannya dengan berkaca kepada umat sebelumnya tidak lagi merasa diberatkan dalam tugas syariat ini, yaitu tugas syariat puasa, yang tujuannya
Sejatinya adalah apa? La'allakum tattaqun. Tujuan utamanya agar kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Dengan segala keimanan dan kerelaannya menjalankan apa yang Allah perintahkan serta menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Itulah takwa. Antaja'ala, para ulama menyebutkan antaja'ala, Anda menjadikan bainaka wa bainallahi wiqayah, baina adabillahi wiqayah, Anda menjadikan antara diri Anda dengan azab Allah itu suatu wiqayah, perlindungan. Takwa itu diambil dari kata waqayaqi, melindungi, melindungi, menjadikan tameng. Anda jadikan tameng gitu, wiqayah. Bainaka wa baina adzabillah, antara diri Anda dengan azab Allah. Dengan apa? Bimtithali awamirihi, dengan melakukan apa yang diperintahkan, wajtinabi nawahihi, dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah takwa yang didefinisikan atau diungkapkan pengertiannya oleh para ulama. Ini aturan umum untuk berpuasa, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat selanjutnya baru Allah Subhanahu wa taala menjelaskan batasan-batasan, mulai menjelaskan batasan-batasannya. Enggak tiap hari kok, tapi hari-hari tertentu saja. Ayyamam ma'dudat, yang bisa Anda hitung harinya, bukan hari-hari yang Anda enggak bisa hitung. Kalau hari-hari yang Anda nggak bisa hitung banyak banget, ya seluruh hari diwajibkan tiap hari puasa, enggak. Hari-hari tertentu yang bisa dihitung. Ayyamam ma'dudat, di hari-hari yang bisa Anda hitung. Kemudian Allah jelaskan lagi, berat ya gitu kan. Ini cara Allah mengajarkan kepada kita bahwasanya suatu penegasan, suatu penugasan yang kesannya berat, Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan, bentuk-bentuk keringanan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kalian yang sakit, au ala safar, atau di dalam perjalanan, fa'iddatun, maka ketika ia tidak berpuasa hendaknya dia iddatun, menggantinya, mengqadanya, fa'iddatun min ayyamin ukhar, dalam hitungan hari-hari yang dia tidak berpuasa, lakukan di hari yang lain di luar Ramadan. Dalam hitungan hari-hari yang dia tidak berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi mereka yang mampu berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, boleh baginya untuk mengganti puasa dengan membayar fidyah berupa memberi makan orang miskin. Nah, di sini jamaah sekalian, nanti insya Allah akan kita jelaskan. Ini waktunya mepet. Arti dari kata ataqa yutiqu itu mampu. Tapi kalau antum buka di terjemahan, artinya bagi yang berat menjalankan. Yang diterjemahkan oleh siapa? Kementerian Agama, oleh Lajnah Pentashih Al-Quran yang di bawah Kementerian Agama. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, ini ayat ini turunnya itu secara rasm menyebutkan di awal turun ayat ini mereka yang mampu berpuasa ada fasilitas untuk memilih mau puasa atau bayar fidyah, boleh gitu kan. Kalau dia mau puasa, dia mau memilih bayar fidyah, maka puasanya diganti dengan memberi makan orang miskin. Faman tatawwa'a khaira fahuwa khairul lah, yang dia sukarela menambahkan lagi memberi makannya itu maka lebih baik baginya. Wa antasumu, tapi ketika kamu berpuasa tidak memilih untuk bayar fidyah kan, khairul lakum, lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, kalau kamu lebih mengetahuinya. Nah, ini turun pertama
Semuanya baik yang mampu maupun nggak mampu boleh milih. Baru kemudian terangkat aturan ini dengan ditegaskan oleh dengan turunnya ayat 185. Ketika Allah berkalam, faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang telah melihat bulan ini datang, berpuasalah. Di ayat 185 tidak ada pilihan untuk fidyah lagi bagi yang mampu. Sehingga aturannya berubah. Yang boleh fidyah hanya yang tidak mampu. Sehingga secara hukum fasilitas untuk mengganti dengan fidyah itu hanya boleh bagi mereka yang berat menjalankannya. Sehingga Lajnah Pentafsir Al-Quran menerjemahkan ayat ini tidak secara letterlock arti katanya, tetapi Lajnah Pentafsir Al-Quran menerjemahkan ayat ini dengan didasarkan hukum yang berlaku setelah dinasakh. Nah, kalau dalam ilmu Al-Quran, dalam kajian ulumul Quran, ini namanya adalah naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi. Hukumnya dinasakh, tetapi lafadz ayatnya itu tetap ada di dalam rasm, tetap dibaca yutiqunahu, tetapi hukumnya itu sudah tidak berlaku lagi. Dan hukum yang diberlakukan adalah setelah turunnya ayat 185 tidak boleh lagi ada fidyah bagi orang yang mampu berpuasa, gitu loh. Nah, nanti yang tidak mampu berpuasa itu silahkan untuk membayar fidyah. Kategorinya tidak mampu berpuasa ini bagaimana? Sedikit saya minta izin jamaah sekalian menyampaikan. Nah, tadi di ayat ini tadi gitu kan, disebutkan orang yang terhalang dari puasa itu ada dua kategori. Yang penghalangnya itu sementara dan yang penghalangnya ini dalam waktu yang panjang. Yang dalam waktu sementara itu sakit dan safar. Hari ini sakit nggak bisa puasa, insya Allah nanti di luar bulan puasa masih bisa puasa gitu. Hari ini mungkin safar nggak bisa puasa, nanti di luar bulan puasa nggak safar. Beda halnya dengan mereka yang uzurnya lama, orang tua sudah renta secara fisik nggak kuat lagi untuk puasa. Ramadan ini nggak kuat puasa, setelah Ramadan ini apa jadi muda lagi gitu dia, sweet 17 gitu, kuat lagi setelah bulan Ramadan kan enggak, semakin bertambah hari semakin lemah. Maka disinilah rahmat Allah Azza wa Jal bagi mereka yang berat, nggak mampu dan nggak ada pilihan lain dan tidak ada kemungkinan untuk menggantinya di hari yang lain. Disitulah Allah berlakukan fidyah. Jadi yang berlaku fidyah itu apa? Yang berat menjalankan puasa, terhalangi dari menjalankan puasa dan kecil kemungkinannya untuk mengganti di hari yang lain. Ini nanti juga dasar pemahaman ini akan kita jadikan sebagai pembahasan untuk membahas ibu hamil dan menyusui itu apakah mengqadha atau bayar fidyah. Jadi seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.